Pada video ini akan dikaji mengenai fungsi logaritma. Nah, dari pembahasan sebelumnya, kita ketahui bahwa fungsi Y sama dengan B pangkat X ini adalah fungsi yang bersifat satu-satu. Kita perhatikan grafiknya. Ini fungsi Y sama B pangkat X untuk B lebih besar dari 1. Jadi melengkung seperti ini. Nah, karena dia fungsi satu-satu, maka pasti punya inverse. Oke. Nah, untuk mendapatkan grafik fungsi inverse-nya, kita juga sudah pelajari sebelumnya, yaitu dengan cara mencerminkan grafik semula terhadap garis Y sama dengan X. Jadi yang biru ini kita cerminkan menjadi grafik yang merah. Nah, grafik yang merah ini kita namakan sebagai fungsi logaritma. Jadi fungsi logaritma didefinisikan sebagai berikut. Logaritma B dari bilangan X itu sama dengan Y bila X-nya sama dengan B pangkat Y. Jadi ini saling berbalikan atau saling inverse dengan fungsi eksponen. Dengan demikian, daerah definisi dan daerah nilai dari fungsi logaritma tinggal berbalikan dengan daerah definisi dan daerah nilai dari fungsi eksponen. Tetapi karena di sini sudah diberikan grafiknya, kita dapat dengan mudah melihat dari grafik yang merah ini, daerah definisi fungsi logaritmanya adalah yaitu X-nya, yaitu semua bilangan X yang lebih besar dari 0. Sedangkan daerah nilainya itu kita ambil nilai Y dari grafik yang merah, yaitu seluruh bilangan real. Oke, ini tadi jadi log B dari X adalah bilangan Y yang memenuhi ini. Ya, sama dengan hubungan yang biru ini. Contoh, berapakah log 10 dari 0,001? Nah, ini kita mencari bilangan di mana 10 pangkat bilangan tersebut nilainya 0,001. Dan bilangan tersebut adalah min 3. Nah, berbagai grafik dari fungsi log X untuk bilangan B yang berbeda. Bilangan B ini disebut bilangan dasarnya. Kita ketahui bahwa kalau fungsi eksponen, makin besar nilai B-nya, dia akan makin curam. Artinya grafiknya yang di kanan sumbu Y itu makin tinggi dari B pangkat Y yang dimana B-nya lebih rendah, lebih kecil. Jadi makin besar B-nya, makin curam. Nah, ini sama untuk fungsi logaritma, tapi karena dia pencerminan terhadap Y sama dengan X, maka makin besar nilai B-nya, di sini akan makin rendah. Jadi yang makin tinggi dari fungsi eksponen, kalau dicerminkan ini makin rendah. Jadi kenaikan fungsinya makin lambat untuk X yang lebih besar dari 1. Ya. Nah, di pihak sebaliknya tinggal diamati dengan cara yang sama. Nah, dari sifat fungsi inverse, maka kalau kita punya fungsi eksponen, dikomposisikan dengan fungsi logaritma dengan basis yang sama, ini B, maka akan kembali menjadi X. Demikian juga kalau fungsi logaritma kita komposisikan dengan fungsi eksponen, fungsi B pangkat ini, dia akan balik lagi. Nah, di sini diberikan sifat-sifat dari fungsi logaritma. Bila X dan Y bilangan-bilangan positif, maka berlaku 3 sifat ini. 3 sifat ini
masing-masing merupakan rumus, jadi sebenarnya ada buktinya. Cuma pada kuliah ini bukti tersebut akan kita lewat. Bagi yang tertarik bisa melihat buktinya di buku teksnya. Oke, jadi logaritma tambah ini menjadi logaritma jadi perkalian. Sorry, ini salah. Harusnya logaritma X dikurangi logaritma Y menjadi logaritma X bagi Y. Kemudian logaritma X pangkat R, ini pangkatnya bisa pindah ke depan. Atau kalau dibaca dari belakang dari kanan ke kiri, kalau ada R di depan bisa pindah ke belakang seperti ini R-nya. Oke, kita lihat satu contoh ini. Hitung logaritma 2 dari 80 dikurangi logaritma 2 dari 5 tanpa menggunakan kalkulator. Coba kita hitung di sini. Logaritma 2 dari 80 dikurangi logaritma 2 dari 5. Ini saya terapkan yang ini menjadi logaritma 2 dari 16 kali 5 dikurangi logaritma 2 dari 5 sama dengan logaritma 2 dari 16 ditambah logaritma 2 dari 5 dikurangi logaritma 2 dari 5. Ini karena perkalian jadi tambah ya. Sehingga ini habis. Bagian ini habis. Logaritma 2 dari 16 adalah kita mencari bilangan yang 2 pangkat bilangan tersebut jadi 16. Itu 4. Oke, begitu. Nah, salah satu bentuk dari fungsi logaritma yang sangat khusus yaitu fungsi logaritma dengan basis bilangan E. Jadi kalau di fungsi eksponen kita mengenal fungsi eksponen natural atau fungsi eksponen asli yaitu E pangkat X. Nah, di sini di fungsi logaritma inversnya disebut fungsi logaritma asli atau fungsi logaritma natural. Fungsi logaritma ini sama dengan sebelumnya, cuma ini bilangan dasarnya E. Jadi log dengan bilangan dasar E dari X. Ini hal spesial. Dan ini diberi notasi ln X. Jadi ln X adalah notasi untuk logaritma E dari X. Dibacanya ini ln X. Dari sifat fungsi inverse, maka arti dari ln X sama dengan Y, yaitu bila E pangkat Y sama dengan X. Itu jelas dari definisi fungsi inverse. Kemudian karena fungsi E pangkat X dengan fungsi ln X saling inverse, bila kita komposisikan, maka dia menjadi balik lagi. Demikian juga ini. Ln dikomposisikan dengan E pangkat, dia akan kembali nilainya. Kemudian sifat lainnya ln E sama dengan 1. Ini mudah, kita lihat aja dari sini log E dari E. Yaitu kita mencari bilangan E pangkat sekian sama dengan E sendiri gitu ya. Nah, itu ln E1. Kemudian sifat lainnya logaritma dengan basis bilangan B dari X itu bisa kita pecah menjadi pembagian seperti ini. Oke, saya skip ini buktinya, nggak terlalu susah. Ini grafiknya. Jadi Y sama E pangkat X mirip dengan Y sama dengan B pangkat X yang umum. Cuma spesialnya kalau Y sama E pangkat X, kalau dibuat garis singgungnya di titik 0,1, kemiringannya itu 1 ya, itu diingat. Dan yang merah adalah fungsi ln, yaitu inverse dari yang biru.
Oke, grafik dari Y sama ln X monoton naik. Ini dapat kita lihat dari sini. Karena fungsi semula monoton naik, kalau dicerminkan terhadap Y sama dengan X, ya tentunya tetap monoton naik. Cuma kenaikannya kalau di sini cepat, maka cerminannya itu malah lambat naiknya. Kalau kita bandingkan dengan fungsi Y sama dengan akar X, ini kita lihat ln X ini ada di bawahnya, lebih lambat naiknya. Ya. Ini kalau kita perbesar areanya, skalanya diperbesar, kita lihat nih, makin ke kanan, itu fungsi logaritma akan sangat landai, masih naik tapi sangat pelan. Oke, kita lihat beberapa soal berikut. Soal nomor 1, 2, 3, dan 4 saya rasa sudah pernah dibahas pada kuliah. Jadi saya akan membahas soal nomor 5. Massa atom 90 Sr yang pada awalnya sejumlah 24 mg adalah ini rumus massanya. Tentukan fungsi inversnya dan beri interpretasi. Coba kita lihat fungsi inversnya dulu, baru nanti pertanyaan yang kedua. Saya tulis di sini fungsinya dulu. Nah, kita akan menentukan fungsi inversnya, berarti saya harus menyatakan T dalam M. Untuk itu, saya lakukan sebagai berikut. Sama dengan 2 pangkat min T per 25. Supaya T-nya bisa keluar, saya tarik ln dari ruas kiri dan kanan. Dari sini saya tarik menjadi ln M per 24 sama dengan ln dari 2 pangkat min T per 25. Kita ketahui bahwa pangkat di dalam fungsi logaritma ini bisa ke depan. Ini bisa saya tulis menjadi ln M per 24 sama dengan minus T per 25 ln 2. Ya. Nah, dari sini saya ingin mendapatkan nilai T-nya menjadi apa? Saya tulis ulang min T per 25 sama dengan ln M per 24 dibagi ln 2. Dari sini saya dapatkan P-nya sama dengan min 25 ln M per 24 dibagi ln 2. Ini tidak enak ada pembagian ln seperti ini. Ini bisa kita tulis. Ada rumus ln X dibagi ln A menjadi logaritma dengan basis A. Jadi seperti ini. Logaritma dengan basis 2 dari M per 24. Ini menggunakan rumus ini. Ln B dibagi ln A itu sama dengan logaritma A dari B. Ya, itu ada rumusnya. Kita lihat ini sepertinya negatif. Masa T-nya negatif ya? Sebenarnya tidak negatif karena ini tadi massa awal 24. Jadi kalau saatnya memancarkan radioaktif, nanti M-nya akan berkurang, sehingga ini kurang dari 1. Kurang dari 1, logaritma itu nilainya negatif. Supaya terlihat positif, kita bisa tulis gini. Dipangkatkan ini. Ini T sama dengan menjadi, saya masukkan ini min 1-nya dikebelakangkan. M per 24 pangkat min 1 gitu ya. Kan pangkat nih ke depan jadi min.
atau T-nya sama dengan 25 logaritma 2 dari 24 dibagi M. Nah, ini terlihat 24 dibagi M akan lebih besar dari 1, logaritmanya positif, 25 positif, jadi jelas T-nya akan selalu positif. Oke, jadi interpretasinya dengan berkurangnya nilai M, itu nilai M akan berkurang dengan kalau waktunya bertambah. Jadi makin berkurang nilai M, T-nya makin panjang. Itu dapat dimaklumi dengan berkurangnya saat, itu berarti waktunya berjalan. Oke, kita lihat kembali soalnya. Kapan masanya tinggal 5 mg? Coba kita tinggal masukkan aja ini. Kita mencari waktu di mana M-nya 5. Jadi M sama dengan 5 bila T-nya sama dengan 25 logaritma 2 dari 24/5. Ya, ini karena bilangannya tidak bulat, biarkan saja seperti itu. Oke. Yang nomor 6, berawal dari grafik Y ln X, gambar grafik Y ln X min 2 kurangi 1. Coba saya tulis dulu fungsinya. Ini kita hapus. Saya mau menggambar, sebutlah grafik GX sama dengan ln X min 2 tadi. Sorry, saya lupa. Dikurangi 1. Kurangi 1. Nah, kita berangkat dari grafik Y sama dengan ln X. Jadi kita gambar grafiknya. Saya gunakan warna yang lain. Ln grafik fungsi logaritma Y sama dengan ln X itu selalu melalui titik 1,0 ya. Kalau fungsi eksponen sebaliknya melalui 0,1. Jadi ini 1,0. Grafiknya kurang lebih seperti itu. Tuh. Nah, kemudian kita gambar grafik AX. Kalau ini saya namakan Fx. Maka Hx kita gambar yaitu Fx min 2. Ini kenapa X min 2? Karena saya mau menggambar ini. Yang tak lain ini adalah pergeseran grafik F sebanyak 2 ke kanan. Jadi ini kita geser sebanyak 2. Grafiknya menjadi tentunya ini menjadi ke sini gitu ya. Ini ke sana. Ini Hx. Ini tadi Fx. Kemudian dikurangi 1. Saya gambar grafik ini. Gx itu tak lain, Gx semula ini tak lain adalah Hx kurangi 1. Jadi grafik terakhir kita turunkan 1 ke bawah. Saya gunakan warna yang lain. Warna merah. Ini turun 1. Semua turun 1. Semua turun 1. Grafiknya menjadi kurang lebih seperti itu. Ini adalah Gx yang diminta. Sekian. Sampai bertemu di video yang lainnya lagi. Terima kasih.